Dalam hidup ini terkadang kita lupa cara menghargai orang-orang yang sudah menyayangi kita. Hingga suatu saat kita baru akan merasa bahwa begitu berharganya mereka setelah mereka pergi meninggalkan kita. A Whisker Away bercerita tentang seorang siswi bernama Mio yang selalu ceria, energik, dan sedikit halu. Seperti kebanyakan gadis remaja lainnya, Mio juga merasakan jatuh cinta, yaitu dengan temannya di sekolah. Tapi usaha yang dilakukan Mio selalu gagal mencuri perhatiannya. Sampai akhirnya Mio mendapat cara satu-satunya agar bisa lebih dekat dengan cowok yang ditaksirnya itu, yaitu dengan cara menjadi seekor kucing. Sebelum melanjutkan keseruan ceritanya, ada baiknya kalian menggerakkan dulu jari kalian untuk menekan tombol subscribe di channel ini. Pastikan juga kalian menyalakan lonceng notifikasinya ya. Kalau gitu, selamat menyaksikan. Cerita dimulai dengan seorang gadis bernama Mio yang memiliki konflik dalam hidupnya, di mana orang tua Mio memutuskan bercerai ketika usia Mio masih remaja. Tumbuh dalam keluarga yang tidak semestinya membuat Mio membenci ayah dan ibu kandungnya. Hal ini kemudian membuatnya selalu mencari perhatian lebih terhadap teman-temannya di sekolah, terutama siswa yang bernama Hinode. Hinode adalah satu-satunya cowok yang Mio taksir di sekolah. Untuk mendapatkan notis dari Hinode, Mio selalu mengganggunya dengan caranya sendiri. Dan itu rutin dia lakukan setiap pagi sebelum masuk ke dalam sekolah. Akan tetapi Hinode yang tidak memiliki rasa sedikit pun terhadap Mio justru mengabaikannya. Namun saking cintanya Mio terhadap Hinode, Mio bakal marah kalau ada siswa lain di sekolah yang ketahuan sedang ngejelek-jelekin Hinode. Sepulang sekolah, Mio kemudian menceritakan kenangan manisnya bersama Hinode kepada temannya yang bernama Yori. Ceritanya dulu di sebuah festival, Hinode dan Mio sedang bermesraan. Mio kemudian jadi merasa nyaman berada di pelukan Hinode, hingga Mio gak segan-segan untuk menciumnya. Mendengar cerita halu versi Mio ini, Yori langsung memukul kepala Mio karena hal itu mustahil dan sudah pasti dia mengada-ngada. Yori sendiri adalah teman yang paling dekat dan paling memahami hidup Mio karena mereka sudah berteman sejak masih SD. Setibanya di rumah, Mio disambut oleh Hinako, yaitu kucing kesayangan milik ibu tirinya yang bernama Nyonya Kaoru. Seperti dijelaskan di awal, Mio yang ditinggal pergi oleh ibu kandungnya kini tinggal dengan ayah dan ibu tirinya. Tak jauh berbeda dengan nasib Mio, Hinode juga tinggal di keluarga yang tidak utuh karena ayahnya sudah meninggal dunia. Hidup dalam keluarga sederhana, Hinode kerap membantu kakeknya membuat kerajinan tangan dari tanah liat karena itu satu-satunya sumber penghasilan milik keluarga mereka. Setiap pulang sekolah, Hinode selalu mencari kucing kecil berwarna putih yang dia beri nama Taro. Kucing tersebut selalu menghampiri dan menemaninya sepanjang waktu. Salah satu hal yang membuat Hinode menyukai kucing kecil ini adalah aroma khasnya yang seperti aroma matahari. Dan selain dipegang Hinode, Taro akan marah jika ada orang lain yang menyentuhnya. Hinode juga selalu memberi makan Taro dan menganggapnya sebagai hewan peliharaan sendiri. Di waktu-waktu tertentu, Taro selalu pergi dan keberadaannya tidak diketahui Hinode. Sewaktu pergi dari rumah Hinode, kucing kecil ini selalu melintasi atap rumahan untuk merubah wujudnya menjadi seorang gadis. Ternyata selama ini kucing putih kecil itu adalah Mio. Dia mendapat sihir perubahan wujud melalui topeng yang pernah diberikan siluman kucing dulu, tepatnya di sebuah festival saat Mio sedang mengalami titik terendah dalam hidupnya akibat perceraian orang tuanya. Di festival itu ia bertemu dengan siluman kucing yang lalu menawarkannya topeng kucing ajaib yang dapat merubah tubuh seseorang menjadi seekor kucing. Awalnya Mio hanya iseng menerima topeng itu lalu menggunakannya. Akan tetapi saat dia berubah menjadi sesosok kucing, secara tidak sengaja Hinode menemukannya. Karena Hinode menyukai kucing, dia pun tertarik dengan kucing putih kecil itu yang tak lain adalah Mio dan memberinya nama Taro. Sebenarnya nama Taro adalah nama anjing Hinode yang sudah mati, tapi dia percaya
kalau kucing ini bisa menggantikan anjingnya sebagai hewan peliharaan. Dengan merubah dirinya menjadi Taro, Mio jadi bisa lebih dekat dengan Hinode. Saat dalam wujud kucing, Mio bisa mendengar dan mengerti bahasa manusia, sehingga dia tahu masalah apa yang sedang dihadapi keluarga Hinode. Ketika sudah merasa dekat dengan Hinode ketika dalam wujud Taro, Mio selalu percaya diri saat bertemu dengan Hinode, walau Hinode malah merasa risih ketika Mio mendekatinya. Di tengah perjalanan pulang, Taro kembali bertemu dengan siluman kucing, dan pada saat itu siluman kucing memberinya penawaran kepada Mio bahwa dirinya bisa menjadi kucing selamanya, dengan syarat wajah Mio akan diambil. Wajah Mio nantinya akan dijadikan topeng yang dapat digunakan oleh kucing lainnya. Tapi Mio menolaknya dan meninggalkan siluman kucing itu. Keesokan harinya di sekolah, Mio yang hendak makan siang dengan sahabatnya Yori secara tak sengaja mendengar percakapan siswa lain yang sedang menjelek-jelekan Hinode. Mio pun langsung marah dan tanpa pikir panjang, dia melompat dari atas jembatan sekolah seperti yang biasa dia lakukan saat menjadi kucing. Karena dia lupa bahwa dia bukan dalam wujud kucing, Mio pun mendapat luka lecet-lecet pada bagian tubuhnya setelah melompat dari tempat yang tinggi. Hal ini kemudian menyebabkan keributan dan menjadi pusat perhatian siswa lainnya, termasuk Hinode yang langsung datang menghampiri Mio. Untuk pertama kalinya dia berbicara langsung kepada Mio, yang membuat Mio senang pada saat itu, sampai dia tidak merasakan sakit dengan luka yang dia dapat. Kemudian Hinode memberikan sebagian bekal miliknya. Dari situlah akhirnya Mio dalam wujud manusianya bisa lebih dekat dengan Hinode, sampai Hinode menyadari aroma Mio mirip seperti Taro, si kucing putih kecil. Di sore hari, Mio kembali berubah menjadi Taro dan mendatangi rumah Hinode seperti biasanya. Namun kali ini dia mendengar masalah yang sedang dihadapi oleh keluarga Hinode, di mana di usia kakek Hinode yang sekarang, dia sudah tidak sanggup untuk bekerja, yang membuatnya harus menutup studio kerajinan tangan miliknya. Hal ini membuat Hinode menjadi sedih. Dengan rasa simpati, Mio kembali mendatangi rumah Hinode di malam hari dan melihat Hinode sedang bekerja sendirian. Menyadari keberadaan Taro yang tak biasa datang malam-malam, Hinode pun menghentikan aktivitasnya dan bercerita kepada Taro. Hinode bilang bahwa dirinya harus giat belajar agar mendapat beasiswa dari sekolah yang dapat mengurangi beban keluarganya. Di tengah cerita dia menyadari ada luka di kaki Taro, mirip seperti luka di kaki Mio. Akan tetapi hal itu tidak ditanggapi dengan serius oleh Hinode. Saat dalam perjalanan pulang, Taro kembali bertemu dengan siluman kucing yang masih menawarkannya menjadi kucing selamanya, tapi Taro masih menolaknya. Mio kemudian memiliki rencana untuk menghibur Hinode. Dia pikir dengan cara mengungkapkan isi hatinya melalui sebuah surat, hal itu dapat menghibur Hinode. Keesokan harinya saat Mio akan menyerahkan surat yang dia tulis semalam, teman sekelasnya yang usil langsung mengambil surat yang hendak dia serahkan. Dengan suara keras, anak itu membacakannya di depan kelas. Padahal isi surat tersebut berisi ungkapan cinta Mio kepada Hinode. Yori kemudian membantu Mio untuk mengambil surat itu, tapi sayangnya seisi kelas sudah tahu isi surat tersebut. Hinode yang jadi kesal dan malu pun langsung mengambil surat itu, dan dengan marah dia mengatakan kepada Mio bahwa dia membenci Mio karena obsesinya yang terlalu berlebihan kepadanya. Mendengar hal ini tentu Mio menjadi bersedih dan membuatnya patah hati yang sangat dalam. Dia lalu melampiaskan kekesalannya kepada ibu tirinya. Merasa dirinya tidak pernah mendapat kasih sayang dari orang tuanya di rumah, Mio memutuskan untuk kabur dari rumah. Dengan berubah menjadi Taro, dia mendatangi rumah Hinode. Di sini Hinode kembali mengenali wangi Taro yang mirip wangi Mio, yaitu sama-sama wangi matahari. Hinode lalu membayangkan Taro adalah Mio dan kemudian bilang suka padanya saat itu juga. Akan tetapi, karena Mio tidak tahu yang ada di pikiran Hinode,
Dia pun menangkapnya Hinode ini ya sukanya ke Taro. Merasa tidak pernah merasakan kebahagiaan selama menjadi manusia, akhirnya Mio kepikiran untuk menjadi kucing selamanya. Karena ini satu-satunya jalan dia mendapatkan kebahagiaan bersama orang yang disayanginya, yaitu Hinode. Saat siluman kucing datang menemuinya, Taro meminta agar dirinya menjadi kucing seutuhnya karena dirinya sudah muak menjadi Mio. Hal ini kemudian membuat topeng manusia Mio terlepas, yang akan membuat jiwa Mio terjebak dalam tubuh kucing selamanya. Karena tanpa topeng tersebut, Taro tidak akan pernah bisa berubah menjadi manusia kembali. Siluman kucing menjelaskan, untuk menjadi kucing sungguhan, maka Taro harus melewati beberapa proses. Setelah itu siluman kucing pergi dengan membawa topeng manusia milik Mio. Karena tidak pulang semalaman, orang tua Mio yang cemas mendatangi sekolah untuk menanyakan keberadaan Mio kepada Hinode dan Yori. Akan tetapi mereka tidak mengetahui keberadaan Mio sama sekali. Yori yang ikut cemas kemudian menceritakan kepada Hinode mengenai kepahitan hidup Mio saat ditinggal ibu kandungnya sejak SD, yang membuatnya sering bertindak konyol demi mendapat perhatian teman-teman di sekitarnya. Karena tingkah anehnya ini, Mio jadi dijauhi oleh teman-temannya sejak masih SD. Dan hanya Yori lah yang bisa memahami bahwa Mio adalah anak yang kesepian. Sejak saat itulah Yori menjadi teman dekatnya. Mungkin di mata teman-temannya saat ini, Mio adalah sosok yang selalu ceria, seolah tidak ada masalah dalam hidupnya. Tapi di balik itu, dia menyembunyikan kesedihan karena tidak merasakan kasih sayang dari orang sekitarnya. Dengan penuh cemas, mereka lalu mencari keberadaan Mio. Sementara itu, Mio yang sudah memutuskan untuk menjadi seekor kucing mulai menyadari bahwa selama ini orang-orang di sekitarnya sangat sayang dan peduli dengannya. Malah saat dia pulang ke rumah untuk melihat orang tuanya yang terakhir kali, di sana ada ibu kandungnya yang selama ini pergi meninggalkan Mio. Ibu kandungnya yang sangat khawatir dengan hilangnya Mio lalu membuat keributan dengan ibu tiri Mio. Mereka saling menyalahkan dalam mengasuh Mio. Mio pun pergi untuk mendatangi Hinode. Dia melihat wajah Hinode yang sedih dan khawatir akibat keberadaan Mio belum juga ditemukan. Hinode mengatakan harapannya kepada Taro, semoga Mio bisa secepatnya kembali. Namun sepertinya sudah terlambat bagi Mio untuk mengungkapkan bahwa kucing yang ada di dekatnya ini adalah orang yang saat ini dia cari. 3 hari setelah hilangnya Mio, dia terlihat sudah kembali ke sekolah. Akan tetapi tingkahnya terlihat berbeda dari biasanya. Dia tidak melakukan gangguan kecil terhadap temannya yang lain, atau sekedar berpamitan dengan Yori seusai pulang sekolah. Ternyata itu memang bukan Mio yang sebenarnya, karena Mio asli masih terjebak dalam tubuh kucing kecil lucu yang menggemaskan. Taro lalu mencari siluman kucing untuk meminta penjelasan mengenai kenapa bisa ada Mio selain dirinya. Tapi dia malah bertemu dengan Mio dan mengikutinya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, akhirnya dia menyadari bahwa Mio saat ini adalah kucing peliharaan milik ibu tirinya, yaitu Kinako. Keesokan harinya, Taro sengaja menunggu Kinako pulang sekolah untuk memintanya mengembalikan topeng manusia yang dia gunakan. Tapi Kinako menolak mengembalikannya dengan alasan menggunakan wujud Mio ini dia bisa lebih dekat dengan majikannya, yaitu Kaoru, ibu tiri Mio. Karena dia sangat menyayangi Kaoru, dia memiliki tujuan untuk memperbaiki hubungan Mio dengan Kaoru yang memang sebelumnya tidak harmonis. Taro kemudian menanyakan keberadaan siluman kucing kepada Kinako. Kinako menjawab bahwa siluman kucing ada di suatu tempat yang disebut Pulau Kucing, yang jaraknya tak jauh dari tempat dia berada saat ini. Namun untuk mencapai tempat itu, Taro harus mengeluarkan naluri kucingnya agar dapat melihat trek yang mengarahkannya ke Pulau Kucing. Akhirnya Taro mengikuti trek itu dan dia pun sampai di depan sebuah gerbang. Tak lama kemudian siluman kucing datang dan mengatakan bahwa sebentar lagi Taro akan menjadi kucing selamanya karena Miolah yang menentukan takdirnya sendiri waktu itu. Setelah itu siluman kucing pun pergi. Melalui penglihatan mata kucingnya, Taro melihat sebuah jembatan yang menuju sebuah pohon raksasa tempat Pulau Kucing berada.
Di sisi lainnya, Kinako melihat majikannya bersedih karena kucing kesayangannya tidak pernah pulang ke rumah. Bahkan sampai dibuat poster agar Kinako cepat ditemukan. Akhirnya Kinako merasa bersalah dan mengurungkan niatnya untuk menjadi Mio. Dia pun mendatangi Hinode dan membuktikan bahwa dirinya bukanlah Mio, melainkan seekor kucing peliharaan milik ibu tiri Mio. Kinako lalu membawa Hinode ke tempat pulau kucing berada untuk menyelamatkan Mio. Pulau kucing sendiri adalah sebuah dunia di mana para kucing berkumpul dan hanya kucing-kucinglah yang bisa melihat isi pulau tersebut. Kembali ke Taro yang masih mencari siluman kucing. Dia bertemu kucing lainnya yang sedang berkumpul di bar, di mana kucing-kucing yang ada di situ dulunya adalah manusia yang memutuskan untuk menjadi kucing, sama seperti Taro. Karena ingin merubah niatnya dan ingin kembali menjadi manusia, Taro meminta petunjuk kepada mereka. Di sisi lainnya, Hinode harus menggunakan topeng agar dirinya menjadi kucing untuk dapat melihat isi pulau tersebut. Akan tetapi Hinode mengalami perubahan abnormal, di mana hanya tangannya saja yang mengalami perubahan. Tak lama kemudian siluman kucing muncul dan mengunci pintu kuil. Dia segera menemui Taro di bar untuk mengatakan bahwa Hinode sedang mencari Taro dan berada di pulau tersebut. Kemudian dia menakut-nakuti Taro bahwa mereka tidak akan bisa keluar dan akan terjebak di dalam pulau ini selamanya. Untungnya kucing yang lain bersedia membantu Taro dan segera mengantarnya menuju tempat Hinode dan Kinako berada, sehingga Taro dapat bertemu dengan Hinode yang saat ini Hinode sudah tahu bahwa Taro adalah Mio. Kinako lalu menyerahkan topeng manusianya kepada Taro, akan tetapi Taro tidak bisa berubah wujud menjadi Mio. Tak lama kemudian siluman kucing kembali muncul dan membawa Taro pergi menuju pohon suci, tempat di mana Mio nantinya akan dibuat menjadi kucing selamanya. Akan saya jelaskan sedikit kenapa Taro tidak bisa berubah wujud menjadi Mio saat menggunakan topeng manusianya. Karena Mio saat ini belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Dia masih ragu, jika kembali menjadi manusia, dia akan kembali kepada realita kehidupan yang tidak bahagia. Setelah Taro dibawa kabur, yang lain lalu mengejar siluman kucing untuk mencegah Mio menjadi kucing selamanya. Mio yang berusaha berontak akhirnya berhasil meloloskan diri. Bersama Hinode, mereka berlari menghindari kejaran siluman kucing. Setelah dirasa cukup aman, Hinode kemudian mengutarakan perasaannya terhadap Mio dan berharap Taro dapat berubah kembali menjadi Mio. Namun belum sempat mengutarakannya, siluman kucing berhasil menangkap dan membawa mereka berdua menuju tempat pohon suci. Setibanya di sana, mereka mencoba melawan siluman kucing demi menggagalkan perubahan diri Mio. Namun mereka sudah terlambat karena wujud manusia Mio berhasil dikeluarkan. Mio akhirnya menyesali perbuatannya dan menyadari ternyata selama ini ada orang yang memperjuangkannya sampai sejauh ini. Mio pun ikut membantu Hinode melawan siluman kucing. Walau sudah terlambat bagi dirinya, setidaknya dia masih bisa menyelamatkan Hinode agar dapat keluar dari tempat tersebut. Di tengah keributan, pasukan kucing lainnya datang bersama Kinako untuk membantu Mio dan Hinode. Siluman kucing pun akhirnya berhasil dibereskan. Hinode kemudian memberikan kembali wujud manusia Mio yang sempat dikeluarkan dan meyakinkannya bahwa Mio ditakdirkan untuk hidup sebagai manusia, bukan sebagai kucing. Hinode kemudian melanjutkan pernyataan cintanya kepada Mio setelah sempat tertunda. Dia sekarang sudah memahami hidup Mio dan merindukan kehadirannya yang selalu ceria dan banyak mengundang tawa. Hinode berjanji dia akan menjaga Mio seperti dia menjaga Taro. Setelah itu mereka diantar ke dunia manusia oleh Kinako. Sesampainya di depan gerbang, Taro akhirnya dapat berubah menjadi Mio dan Hinode berubah menjadi manusia kembali. Cerita pun berakhir. Setelah film berakhir, ditampilkan ending yang menggambarkan Mio akhirnya akrab dengan ibu tirinya dan bersahabat dengan Kinako. Di sisi lain, perekonomian keluarga Hinode juga mulai membaik. Itulah tadi alur cerita film A Whisker Away. Selalu hargai orang-orang yang menyayangimu selagi mereka masih ada ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sayonara.